Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Bedu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup politik Bedu News pada malam hari ini. Salam sehat buat kita semua. Walaupun udara di Kabupaten Bedu pada malam hari sangat dingin, tapi kita jangankan dinginkan situasi dan kondisi di Kabupaten Bedu. Kalau bisa kita panas terus. Malam ini tema live saya terkait dengan pada malam hari ini terkait dengan antara rehab kantor pemerintahan, kantor bupati, rumah jabatan bupati, bupati berkantor di Galeri Tenun, dan penderitaan masyarakat Kabupaten Bedu penerima manfaat JPS yang sampai dengan detik ini belum menerima hak mereka. Ini paling enak kalau kita bahas. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat dan publik Bedu News pada malam hari ini adalah, tema live saya pada malam hari ini adalah rehab kantor pemerintahan bupati, rehab rumah jabatan bupati, bupati berkantor di Galeri Tenun Atambua, dan penderitaan masyarakat penerima manfaat jaring pengaman sosial yang sampai hari ini belum menerima hak mereka. Sangat seru. Silakan Bapak masyarakat Kabupaten Bedu menerjemahkan. Kalau kita melihat kalau sekiranya memang kalau tempat kantor itu, kalau saya seorang Vicky Nahak yang menjadi dipercaya mungkin menakodai Kabupaten Bedu ini, kalau saya melihat bahwa kantor itu masih layak untuk saya tempat ini, minta maaf, ini menurut saya pribadi, saya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena saat ini masyarakat lagi susah. Hak masyarakat penerima manfaat dan jaring pengaman sosial, alasan klasik yang dimainkan, artinya bahwa masih ada pendobelan data, masih didata. Entah berapa lama kinerja pemerintahan ini dengan slogan perubahan yang serba cepat. Birokrasi seperti apa? Ini menjadi satu pertanyaan kami. Mengingat bahwa permasalahan COVID ini sudah berangsur-angsur mulai pulih normal. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah haknya masyarakat dari tahun lalu itu masih dapat dicairkan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Saya lewat kantor, ketika kalau sore hari saya melintasi rumah jabatan bupati, saya melihat ini kok rumah jabatan ini seakan-akan dikelilingi di pagar seperti plastik hitam. Ini kita seakan-akan ini di dalam ini ada apa ini di dalam ini? Kelihatan di pagar dililit dengan plastik hitam. Kelihatan sesuatu hal yang menakutkan sekali untuk kami ternyata kami melihat ada rehab, tapi kok kenapa sampai di plastik semua? Itu menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Masyarakat mengharapkan hak mereka. Masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Maka keluar yang namanya jaring pengaman sosial. Dari bulan Oktober tahun 2021 sampai bulan Juli mau akhir tahun 2022, belum ada tanda-tanda masyarakat akan menerima hak mereka. Tapi sekali lagi bahwa pemerintah, dalam hal ini kita melihat di media, kami membaca bahwa ada rehab kantor bupati, ada rehab ini rumah jabatan bupati yang menangkan anggaran yang 1, sekian miliar. Terus ada bahasa bupati sekarang berkantor di Galeri Tenun. Luar biasa.
Suatu hal yang luar biasa. Terus dari Galeri Tenun, pindahlah di dulu Sekretariat Perubahan. Sementara gunakan itu. Yang menjadi pertanyaan kami kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, kapan hak masyarakat itu dicairkan? Pendobelan data seperti apa yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk mencairkan ini, hak masyarakat ini? Dan kami mohon kepada Bapak Ibu anggota DPRD, kalau bisa tolong bersuaralah untuk hak masyarakat ini. Karena ini menyangkut hak masyarakat, ini perintah. Dan pemerintah daerah wajib untuk mengeksekusi hak masyarakat ini. Itu yang menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Kalau saya sebagai masyarakat kecil, saya juga iri kalau sebagai masyarakat belum menerima dia pun hak. Baru kami lewat lagi kantor rumah jabatan bupati, dikelilingi dengan ini plastik, ditutup polisi. Kami ini ada apa? Oh, ternyata ada mau rehab. Yang menjadi pertanyaan kami, haknya masyarakat penerima manfaat JPS jaring pengawas itu kapan baru mau dicairkan? Itu menjadi pertanyaan kami. Terus sedikit lagi saya singgung terkait dengan Tekoda. Karena saya mau ngomong sesuatu hal ini biar orang jangan jenuh untuk mendengar, bosan. Saya yang sudah saya sampaikan. Terus terkait dengan tenaga kontrak daerah. Pernyataan dari anggota DPR, Wakil Ketua DPRD, Bapak Sipir Temu sudah mengatakan kapan. Tapi bilang sementara diproses. Mungkin begini, minta maaf, kami orang bodoh ini, kami yang tidak tahu birokrasi ini, mungkin kami bisa menyampaikan begini, bahwa teman-teman yang diberhentikan itu, atau dua nama yang kami sodorkan melalui buku merah waktu kesepakatan dengan Bupati dengan DPRD, dan diserahkan oleh Ketua DPRD kepada pemerintah dan Bupati. Dua nama itu mereka itu Tekoda yang sudah bekerja lama, dan mereka sudah paham di bidang-bidang mereka masing-masing, di OPD masing-masing. Artinya kalau mau dicocokkan, tinggal BKD cocokkan. Oh, ini di sini. Ini mereka posisi sini. Tapi ya, tidak, hal ini biar kami sampaikan kepada publik. Saya pribadi mengakui bahwa Bupati daerah Kabupaten Belu hari ini ya Bapak Dokter adalah orang baik. Orang yang ingin membangun Rai Belu ini. Tapi saya juga melihat, saya menduga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang lagi bermain dalam air yang keruh ini. Mempelintir sebuah bahasa. Saya hanya menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Ketika kita diberikan sebuah amanah, entah itu kita kepala desa ataupun apapun, yang dipegang itu adalah omongan. Kalau di desa kepala desanya omong aja, dia harus tepati omong aja. Jangan besok asal tuh omong C, dia harus ikut C itu. Seorang pemimpin yang tidak punya prinsip. Jadi permasalahan Teko ini kalau bisa tolong diselesaikan secara baik-baik. Karena kami juga ingin Belu ini menjadi kota yang beriman, kota yang berkarakter, kota yang bersih, kota yang bersahabat dengan siapapun, kota yang menjadi harkat dan martabat bangsa ini karena jadi menjadi beranda terdepan di batas negara ini. Artinya kami mau supaya polemik masalah Tekoda ini segera berakhir. Kami tidak mau berlarut-larut. Ini kami sudah menunggu ini hampir 1 bulan.
terkait kesepakatan yang sudah kami sodorkan itu. Apakah kami menunggu seperti jaring pengaman sosial ini kah? Kami menunggu sampai berlarut-larut bulan, berganti bulan, bahkan tahun. Datang tahun. Tahun pun berganti menjadi tahun yang baru. Proses ini belum akan menjadi selesai. Sebagai masyarakat kecil, masyarakat yang peduli dengan perkembangan di Kabupaten Belu, saya mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, tolong konsisten, tolong selesaikan polemik masalah Tekoda Kabupaten Belu hari ini. Apabila sudah disepakati 226, tolong itu diakomodir sesuai dengan kesepakatan di dalam gedung yang terhormat. Ini harapan kami. Jadi ketika misalnya ada yang menyatakan atau ada oknum yang mengatakan, oh ini masih sementara diproses, saya mau menyampaikan sekali lagi bahwa mereka 226 yang disodorkan nama-nama mereka itu adalah mereka itu bukan orang baru atau mereka baru mau belajar bekerja di situ. Mereka adalah orang lama yang sudah paham dengan bidang dan tanggung jawab mereka di setiap OPD yang mereka bekerja. Artinya kalau misalnya sudah disorong nama itu ke BKD, BKD tidak pusing. Tinggal mereka buka, oh si A ini, dia di dinas ini. Tidak susah. Kalau memang kesepakatan ini bisa berjalan dengan baik. Ini harapan kami sebagai elemen tersisa daripada kabupaten ini. Apakah perlu kami turun lagi ke jalan dengan jumlah massa yang lebih banyak? Sehingga membuat masyarakat ini hanya melihat kami, melihat pihak keamanan hanya fokus untuk menjaga kami. Mari sama-sama kita selesaikan polemik masalah tenaga kontrak daerah ini agar tidak berlarut-larut. Kami hanya mohon dengan hormat kepada pemimpin daerah Kabupaten Belu ini, kepada pemangku kekuasaan di daerah Kabupaten Belu ini. Kami tidak lagi berargumen tentang siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang melanggar aturan, siapa yang tidak paham regulasi. Kami hanya meminta belas kasihan dan nurani daripada pemimpin hari ini di Kabupaten Perbatasan. Karena kami melihat penderitaan saudara-saudara kami, tenaga kontrak daerah yang hari ini diberhentikan. Mereka adalah bagian daripada Kabupaten Belu ini. Mereka ini ada tanggung jawab kepada keluarga yang harus mereka hidupi. Ada anak dan istri mereka yang harus mereka biayai. Ada suami mereka yang harus mereka urus dan anak mereka. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu pemangku kekuasaan di Kabupaten Perbatasan ini, saya mewakili mereka semua, saya mohon dengan hormat. Kalau masih ada nurani yang berpihak kepada kaum yang lemah dan tertindas, kaum yang kecil, kami mohon nurani yang berpihak kepada kaum yang tertindas. Kami tidak berpikir lagi kemarin si A dukung si B dan si B dukung si A. Kami berpikir bahwa hari ini mari kita bangun Belu, kita bersama-sama dengan cara kami. Hal yang baik pasti akan kami dukung, hal yang tidak baik kami akan mengkritisi sebagai kontrol sosial daripada perkembangan pembangunan di Kabupaten Belu ini. Oleh karena itu, dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Senantiasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekiranya ada bahasa saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon untuk dimaafkan. Inilah kami apa adanya, kami menyampaikan keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.